Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Bang Daniel, pertanyaan menggantung saya tadi. Ini kan publik juga penasaran ya, apa alasan dibalik reshuffle terhadap posisi Menko Polhukam yang sebelumnya diisi oleh Pak Budi Gunawan. Apa alasannya, Bang Daniel? Mbak Vera kasih pertanyaan itu susah sekali loh buat saya. Jadi itu pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh Pak Prabowo karena sebagai presiden beliau pasti melakukan evaluasi apa yang dilakukan secara terus-menerus terkait dengan kinerja para pembantu beliau. Jadi kalau ditanya apa sebab dan musababnya, saya tidak punya otoritas untuk bisa menjawab terkait dengan itu. Yang jelas seperti saya sebutkan di awal tadi, Pak Prabowo sebagai presiden membutuhkan penyegaran kerja dan orang-orang di kabinet beliau, dan penyegaran itu dalam rangka melakukan akselerasi program yang memang ingin beliau capai ke depan. Kan tadi misalnya dalam briefing beliau kasih target, berikan perintah supaya kemudian target pertumbuhan ekonomi seperti apa untuk Kementerian Keuangan, kemudian bagi Kementerian Haji harus melakukan akselerasi apa misalnya terkait dengan bagaimana Kementerian Haji bisa menjadi institusi yang bersih, punya integritas karena mengurusi permasalahan yang sangat sakral dan macam-macam. Jadi beliau fokus pada upaya-upaya pencapaian yang maksimal, kemudian penyegaran dalam mencapai target-target yang ingin beliau capai tersebut. Begitu Mbak Vera. Baik, kalau begitu saya mau tanya ke Mas Andi Azwan. Mas Andi Azwan, menurut Anda dari kacamata relawan, apa sih alasan dari Presiden Prabowo Subianto kemudian mereshuffle posisi Menko Polhukam yang diisi oleh Pak Budi Gunawan? Dan kalau kita lihat Pak Budi Gunawan ini kan orang yang mumpuni pada era Presiden Joko Widodo, juga pernah menjabat sebagai Kepala BIN, Mas Andi. Ya, waktu zaman Pak Jokowi adalah Kepala BIN ya untuk itu. Kalau kita bisa melihat ya, mungkin ya Pak Prabowo mempunyai alasan-alasan tertentu untuk bisa mereshuffle Pak Budi Gunawan. Yang dikatakan tadi dari Mas Agung itu kan terjadinya kemarin akhir Agustus kemarin terjadinya puncak yang namanya demonstrasi besar-besaran itu ya. Ya mungkin sebetulnya kan selaku Menteri Koordinator Politik dan Keamanan itu mungkin bisa membaca itu sebetulnya, memitigasi lah. Seharusnya yang dilakukan seperti mitigasi. Dan mungkin itu juga ya kalau kita lihat kan beliau juga dekat ya dengan dan PDIP ya sebagai orang kepercayaan Ibu Mega kan. Ya mungkin juga salah satu pertimbangan ya mungkin dengan adanya beliau di sana ya teman-teman dari PDIP mungkin bisa bergabung dengan kabinet merah putih ya. Ya tapi kelihatannya nih, ini kacamata saya kelihatannya kan tidak terjadi seperti mungkin itu ada salah satu mungkin penilaian KPI-nya dari Menko Polhukam ya. Untuk itu memang semuanya itu adalah hak prerogatif dari presiden yang menentukan siapa-siapa yang dia harus reshuffle, siapa-siapa yang tetap, dan itu adalah kebijakan beliau semua. KPI dan juga ada kedekatan dengan PDI Perjuangan. Mas Agung, Anda melihatnya seperti apa? Ya, penegasan saja sebenarnya Pak Budi Gunawan ini kan memang suka atau tidak sebagai jembatan komunikasi politik tadi saya sampaikan yang intensif memberikan ya informasi, masukan baik kepada Pak Prabowo maupun kepada Ibu Mega semacam itu, dan bagaimana cerita dan caranya relasi antar kedua tokoh bangsa ini, antar presiden ini tetap harmonis, hangat di tengah dinamika politik kebangsaan. Cuman sayangnya ada dimensi-dimensi publik yang sifatnya teknokratik yang harus juga direspon oleh Pak Budi Gunawan, yang kemudian kemarin kita lihat demo besar di akhir Agustus itu memberikan banyak ekses baik secara politik, secara sosial, secara ekonomi yang itu gagal dimitigasi dengan baik oleh Kementerian Politik dan Keamanan, dan salah satu penanggung jawab utamanya Pak BG. Jadi kalau saya lihat memang Pak BG diganti itu karena publik melihat kinerja utama beliau sebagai Menko Polhukam memang belum optimal saja seperti itu. Pun ada dimensi politisnya hanya sebatas pelengkap, tapi yang jelas ini sebatas perimbangan politik kekuasaan kita ya, balancing of power antara antara Teuku Umar, Solo, dan Hambalang seperti itu. Karena yang akan menentukan nanti siapa penggantinya Pak BG. Dari poros mana? Dari Solo kah? Dari Hambalang lagi kah? Atau dari Teuku Umar gitu.
Sehingga ketika ad interim ini belum secara definitif, maka sampai itu pula kita belum bisa menyimpulkan apakah ada rasionalisasi atas poros-poros yang ada semacam itu. Termasuk ketika Pak Budi Ari digantikan oleh Pak Ferry, siapa nanti wamennya Pak Ferry gitu? Apakah dari relawan atau bukan? Nah kalau bukan berarti ada peran relawan yang dikurangi atau disesuaikan dengan kebutuhan seperti itu. Karena kemarin kan juga relawan Bang Noel juga diganti. Sekarang Pak Budi Ari seperti itu. Dan apakah ini trennya akan terus terjadi ya, penyesuaian penyusutan jumlah relawan di tubuh kabinet dan kemudian kekuatan partai yang lebih dominan atau profesional itu akan kita lihat ketika nanti ada reshuffle jilid 2 yang akan menggantikan pos-pos yang masih belum terisi, apakah Menko Polkam, Menpora, Wamenaker, ataupun memang tidak perlu diganti. Dan saya membaca ini bisa menjadi momen perampingan juga untuk kabinet yang dianggap terlalu banyak jumlahnya. Sehingga nama-nama ataupun pos-pos yang belum terisi tadi, kalau hanya sebatas wakil menteri, ya sudah tidak perlu, cukup menteri saja. Supaya apa? Supaya publik melihat objektif, oh Pak Prabowo ingin perampingan, oh Pak Prabowo ada perubahan nih. Sehingga apa? Sehingga fokus pada kinerja, fokus pada orang-orang yang sekarang sudah terpilih, bagaimana kualitasnya seperti itu. Oke, Bang Daniel, ini kan kalau posisi Menpora dikatakan sudah ada sosok penggantinya, tapi posisinya masih di luar negeri. Kira-kira sudah ada bocoran belum siapa kemudian pengganti Pak Budi Gunawan dalam posisi Menko Polkam, Bang Daniel? Aduh, saya nggak tahu tuh Mbak Vera. Jadi bocoran masa nggak ada, Bang Daniel? Enggak, saya nggak. Kalau kisi-kisi yang jelas pasti warga negara Indonesia yang mumpuni, kira-kira begitulah. Itu kisi-kisinya itu Mbak Vena. Jadi kalau siapa dan seperti apa, saya tidak mampu untuk menjawab itu. Yang jelas Presiden pasti memilih orang-orang yang menurut beliau itu bisa membantu beliau sepenuh hati dan bisa memastikan, mengkoordinasikan terkait dengan politik dan keamanan. Jadi yang jelas Pak Presiden akan mempertimbangkan dengan sangat matang. Dan tadi di briefing yang disampaikan oleh beliau, memang beliau akan memberikan dua catatan utama tadi yang ini di forum ini terus saya ulang, yaitu poinnya adalah akselerasi agenda pembangunan Presiden untuk rakyat, dan kemudian kedua agenda pemberantasan korupsi agar semua birokrasi, semua kementerian mulai membangun wajah utama birokrasinya adalah integritas dan anti korupsi. Itu Mbak. Oke deh, kalau begitu Bang Daniel, kami ingin tanya soal optimisme sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih. Tantangannya ke depan dalam waktu dekat ini kan juga sudah menuju 1 tahun begitu. Tantangannya ke depannya akan semakin banyak. Optimismenya seperti apa untuk ke depannya, Bang Daniel? Pertama, komitmen Presiden itu sangat tinggi terkait dengan upaya untuk memperbaiki dan mewujudkan Indonesia yang maju. Dan salah satu backbone utama dari mengakselerasi Indonesia yang maju itu tentu adalah sumber daya manusia. Nah, oleh sebab itu untuk membangun sumber daya manusia yang kuat, Presiden ingin memastikan kinerja pemerintah itu bersih supaya kue-kue pembangunan itu bisa sampai langsung untuk kepentingan rakyat di masa kini dan masa yang akan datang. Ketika bicara pendidikan, kita sedang bicara masa yang akan datang, masa depan, dan itu yang selalu menjadi fokus Presiden Prabowo mempersiapkan itu. Kemudian yang kedua, optimisme yang patut kita apresiasi adalah semakin kritisnya publik. Nah, masyarakat yang kritis, kelompok kelas menengah yang kritis, bahkan kampus-kampus yang kemudian memfungsikan dirinya sebagai pressure group, itu adalah salah satu instrumen yang bisa membuat kita lebih optimis. Kenapa? Karena ketika ada kelompok penyeimbang dari kelompok menengah, dari masyarakat, itu akan membuat pemerintah
itu bisa juga akseleratif begitu, karena ada tuntutan, karena ada harapan, karena ada pengawasan. Jadi presiden sangat membuka ruang yang sangat lebar untuk kritisasi dari publik. Asal tadi catatan presiden yang paling penting adalah kita menghormati dan menyediakan ruang demokrasi yang luas, tapi hindarkan perpecahan, jangan sampai ada anarkisme dan sebagainya. Nah, pada poin perpecahan, pada poin anarkisme, presiden akan bertindak dengan tegas dan keras terkait dengan ini, karena ini adalah ancaman yang serius agar kemudian agenda pembangunan kita tidak rusak. Kira-kira begitu. Oke, kalau dari Mas Andi Azwan melihat optimisme jelang setahun? Ya, kalau kita lihat optimisme, jelas kita sangat optimisme ya dengan kinerja-kinerja menteri-menteri beliau dan beliau sendiri bagaimana beliau bekerja. Dan juga kita melihat ya bagaimana juga masyarakat juga kritis ya. Apa yang dikatakan dari Bung Daniel tadi. Ya bisa mengawal bagaimana mengkritisi pemerintah, mengkritisi kinerja-kinerja dari kementerian-kementerian yang ada. Dan ini menjadi suatu cambuk ya kepada seluruh pembantu-pembantu beliau itu untuk fokus bekerja ya. Dan juga mewujudkan asta cita itu, terutama yang katakanlah korupsi itu. Karena itu yang sangat ya katakanlah beliau tuh tidak tendeng aling-aling. Beliau akan libat siapapun itu kalau bicara tentang korupsi. Inilah yang kita harapkan ini tetap konsisten sampai akhir jabatan beliau. Pembantu-pembantu beliau juga mempercepat kinerjanya, speednya. Ya. Jadi bukan presiden yang mengikuti speed menteri atau pembantu-pembantunya, tapi pembantu-pembantunya itu mengikuti speed dari Pak Prabowo. Jadi jangan selama ini kan Pak Prabowo mengatakan kinerja menteri saya hanya 6 yang kemarin. Dan kita berharap kinerja beliau setelah dari reshuffle ini bisa meningkat katakan jadi 8 misalnya. Sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat itu dapat tercapai dengan baik. Begitu, Mas Agung. Ya, saya kira ketika semua elit sudah terkonsolidasi dalam koalisi Indonesia Maju Plus, maka berikutnya bagaimana Presiden melakukan konsolidasi kepada publik yang menyampaikan, memastikan aspirasi itu benar-benar didengar, benar-benar bisa dihimpun dengan baik sehingga publik melihat ada harapan dan optimisme terhadap kinerja Kabinet Merah Putih. Dalam artian ini bisa menjadi turning point Presiden membangun koalisi dengan masyarakat. Ini bisa jadi titik balik bahwa Presiden bersama publik seperti itu, sehingga gugatan yang selama ini muncul, tuntutan yang selama ini mengemuka itu bisa dijawab secara perlahan-lahan. Karena kalau hanya elit saja yang dirangkul, publik tidak dilibatkan, saya khawatir ini bisa menjadi bom waktu masalah yang mengemuka dan akhirnya memberikan ekses. Tapi Presiden sudah memulai dan harapannya menteri-menteri juga berkoalisi dengan publik. Dalam artian mendengar aspirasi publik, masukan-masukan, jangan hanya memberikan laporan asal Bapak senang ke Pak Prabowo, tapi publik ini apa responnya sampaikan ke Pak Presiden sehingga Pak Presiden objektif, Presiden utuh melihat semuanya dan harapannya kinerja menteri semakin baik seperti itu. Oke, itu harapan kita semua bersama ya. Tentu nanti kita nantikan bagaimana jelang 1 tahun, apakah optimisme untuk menghadapi tantangan berikutnya sama seperti apa yang dikatakan oleh Mas Agung, Mas Andi Azwan dan juga Bang Dani Azal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Semoga sehat selalu.